bahas tentang gaya hidup. Ya elah. Hai semuanya, welcome back to my channel. Dan hari ini aku mau sharing tentang manfaat atau keuntungan dari gaya hidup minimalis. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal, nama aku Devi. Dan aku biasanya upload video 2 kali seminggu. Itu tentang gaya hidup minimalis, budgeting, ataupun menabung. Nah, buat kalian yang udah beberapa kali nonton video aku, hi again. Kita langsung mulai aja. Jadi keuntungan pertama yang aku yakin semua orang suka itu adalah saving money atau menabung. Kenapa dari kehidupan minimalis ini bisa jadi menabung? Itu nggak usah ditanya, menabung itu kalian akan lakukan secara naturally. Itu akan terjadi dengan sendirinya kalau kalian udah mengadaptasi gaya hidup minimalis. Kenapa bisa gitu? Karena kita itu punya pola pikir yang berbeda dalam menggunakan atau mengeluarkan uang kita, terutama dalam memberi barang. Jadi sejak aku mengadaptasi gaya hidup minimalis ini, aku udah gak sembarangan untuk membeli barang. Banyak pertanyaan yang akan aku keluarin di otak aku sebelum aku membeli barang atau membawa barang ke dalam rumah aku. Contohnya, misalnya aku mau beli baju baru, itu aku akan berpikir bahwa apa aku benar-benar butuh baju ini. Terus aku juga mikir, apa aku akan pakai baju ini secara terus-terusan, atau misalnya berapa kali aku akan pakai baju ini dalam setahun. Kalau misalnya aku cuma pakai 1 kali untuk event tertentu, oke, berarti kamu cuma akan pakai 1 kali, terus selanjutnya untuk apa? Pertanyaan yang muncul lagi adalah, kalau cuma pakai 1 kali, kenapa nggak minjem aja? Coba cari, mungkin ada orang, temen yang bisa dipinjemin bajunya untuk event itu. Daripada kita beli dan cuma dipakai 1 kali, itu sayang dan cuman nantinya ngumpulin barang-barang di rumah kita yang akan jadi clutter. Dan sebagai seorang minimalis, biasanya kita mendeclutter atau menghilangkan barang-barang yang enggak kita pakai atau tidak kita perlukan. Jadi dengan cara berpikir seperti itu, kita enggak lagi gampang untuk membeli barang baru atau mengeluarkan uang kita. Jadi dengan otomatis kita jadi lebih irit karena kita nggak banyak pengeluaran. Akhirnya ada uang yang bisa kita sisihkan untuk kita tabung. Keuntungan yang kedua sebagai seorang minimalis adalah free up space atau ruangan di rumah kita, di kamar kita menjadi lebih luas. Kenapa bisa kayak gitu? Yang aku bilang tadi, sebagai seorang minimalis biasanya kita itu mendeclutter atau menghilangkan barang-barang yang tidak kita butuhkan atau nggak kita gunain lagi. Aku nggak bilang bahwa kita harus menyingkirkan semua barang di rumah kita, tapi kayak aku pribadi, aku melakukannya itu pelan-pelan. Jadi misalnya aku ke dapur, dan di dapur aku punya 20 gelas, padahal aku cuma tinggal misalnya sama suamiku, atau misalnya ada orang yang datang dan nginep, paling cuma 5 orang, tapi aku punya 20 gelas. Kalau dipikir-pikir buat apa? Nah, aku lakuin declutter pelan-pelan. Jadi misalnya dari gelas itu, ya udah aku kurangin aja dulu, mungkin 5, jadi ada 15. Yang 5 itu nggak aku buang, tapi biasanya aku kasih atau donasikan ke orang. Tapi kita juga harus hati-hati. Aku selalu bilang bahwa jangan langsung ngelakuin declutter besar-besaran atau masif declutter, karena nanti jangan-jangan kita butuh barang itu. Jadi sebelum kita main declutter, kita harus pikir baik-baik dulu bahwa benar barang ini kita nggak butuhin atau enggak. Selain ruangan kita lebih luas, kita juga jadi gampang nyari barang. Itu otomatis, karena barang kita kan sedikit, jadi kita ya gampang nyari barang. Kayak kita nggak perlu lagi bongkar-bongkar laci, bongkar-bongkar lemari untuk cari gunting, karena ya barang kita nggak banyak. Dan selain itu, maintenance kita juga akan lebih murah dan gampang. Selain itu juga kita jadi lebih gampang dan lebih cepat dalam ngebersihin rumah, ya karena barang kita nggak banyak. Contoh kayak dulu aku males banget ngebersihin misalnya rak-rak lemari, karena di atas rak lemari itu kan pasti ada barang-barangnya ya, pajangan kayak buku kayak. Nah, kalau aku mau ngebersihin permukaannya, aku kan harus nurunin dulu dan ngeluarin barang-barang di atas itu kan. Itu bikin aku jadi, mau ngebersihin permukaan lemari itu aja aku harus ngelakuin banyak hal dulu. Akhirnya nggak dibersihin dan debunya makin banyak, dan itu nggak sehat untuk rumah kita. Tapi kalau dengan minimalis, mungkin di atas rak kita cuma ada 1 atau 2 barang, ya 3 barang, dan itu kayak kita cuma geser, elap, geser lagi, elap. Jadi
gampang untuk bersihin rumah. Jadi ngebersihin rumah itu bukan jadi sesuatu hal yang membebankan lagi. Keuntungan yang ketiga sebagai seorang minimalis, ini aku rasain untuk diriku ya terutama, itu adalah less comparing ourselves, atau aku udah tidak terlalu ya membanding-bandingkan diriku dengan orang lain. Karena sebagai seorang minimalis bukan cuma merubah rumah atau baju-bajuku aja, tapi itu juga mengubah cara aku memandang diri aku sendiri. Jadi aku itu sebenarnya orang yang gampang banget iri. Misalnya dengan teman aku, dengan siapa, saudaraku, aku gampang iri. Apalagi biasanya tentang hal-hal materialistik ya. Nah, tapi sejak aku jadi seorang minimalis, aku lebih mengapresiasi dengan apa yang aku punya tanpa perlu membandingkan diriku dengan orang lain. Kayak sekarang aku bisa merasa puas dengan apa yang udah aku punya, walaupun mungkin orang lain punya lebih. Karena aku merasa bahwa dengan aku punya segini aja aku bahagia kok. Jadi kenapa aku harus berusaha kayak menyaingi orang lain yang padahal belum tentu bikin aku lebih bahagia. Apa jangan-jangan aku cuma mau menyaingi orang lain untuk membahagiakan orang lain, bukan membahagiakan diriku sendiri. Nah, jadi di gaya hidup minimalis ini aku bener-bener belajar untuk bersyukur. Jadi apa yang aku punya ya lebih baik kita syukuri, karena daripada kita sibuk ngeliatin orang lain, kita sibuk banding-bandingin diri kita sama orang lain yang gak membawa kebaikan apapun untuk diri kita, itu malah bikin kita kayak gak maju gitu loh. Lebih baik ya kita bersyukur dengan apa yang kita punya dan kita mengembangkan itu. Supaya apa? Ya supaya kita bisa lebih baik dari diri kita sebelumnya. Keuntungan yang keempat dari gaya hidup minimalis ini adalah lebih gampang fokus. Kenapa? Ini karena kita punya ruangan yang lebih baik. Ya dong, kayak tadi kan aku bilang pengen declutter, kayak kita menyingkirkan hal-hal yang nggak kita perlu, itu membuat kita jadi lebih gampang fokus. Apalagi terutama sekarang lagi masa pandemi, banyak yang kerja dari rumah, banyak yang sekolah dari rumah. Itu kita benar-benar butuh ruangan atau suasana yang kondusif supaya kita bisa belajar atau bekerja dengan baik. Nah, kalau misalnya di rumah kita atau di kamar kita itu punya banyak barang yang berantakan, barang yang berceceran, padahal sebenarnya barang itu juga nggak kita pakai, itu pasti akan membuat kita susah fokus dan kita nggak nyaman gitu loh belajar atau kerja di tempat kayak gitu. Jadi, aku saranin, mungkin kita nggak harus buang semua barang kita, tapi kita taruh aja di tempat yang kita nggak lihat. Kita nggak harus beli semua kontainer untuk masukin barang kita, karena itu ngeluarin duit lagi. Nggak usah, kita pakai aja dulu. Misalnya kita punya kolong kasur, ya taruh aja di kolong kasur. Atau kita punya masih ada space di lemari kita, ya kita taruh aja di dalam lemari. Jadi tahap pertamanya itu adalah supaya mata kita nggak usah terganggu dulu sama hal-hal yang di sekitar kita. Nanti kalau kita lagi free, kita punya waktu, kita bisa pelan-pelan untuk mendeclutter barang kita. Keuntungan yang kelima dari hidup minimalis ini adalah ramah lingkungan. Kenapa aku bilang ramah lingkungan? Karena aku sendiri sejak jadi seorang minimalis, aku benar-benar mereduce atau mengurangi penggunaan aku dari sisi plastik, kertas, atau barang-barang yang cuma satu kali pakai. Jadi misalnya aku pergi keluar, aku selalu bawa tas kecil kayak itu dalam, kayak tas kecil gitu loh, dilipet dan itu masuk tas. Dan itu kalau aku pergi belanja, kalau mbaknya mau masukin ke plastik, aku biasa bilang nggak usah karena aku punya plastik. Aku tahu mungkin buat kalian itu nggak berdampak dibanding dengan kegiatan plastik-plastik di luar. Tapi kalian bayangin kalau misalnya ada satu orang ngelakuin itu dan itu berembet ke makin banyak orang, aku percaya kok bahwa ini akan memberikan impact yang besar nantinya. Jadi aku juga nggak bilang bahwa sekarang aku benar-benar hidup kayak go green 100%, enggak, tapi aku juga masih belajar. Tapi kita bisa ngelakuin hal itu dari hal yang paling kecil. Ya misalnya aja kalau listriknya nggak dipakai ya matiin aja. Kalau misalnya kita punya botol minum, ya kita bawa aja daripada kita pakai gelas kertas atau botol plastik. Karena apa? Karena hal-hal itu akan balik ke bumi dan itu butuh waktu yang lama untuk dikompos lagi, dan itu akan berdampak untuk anak cucu kita nanti. Jadi kalau kita pikir secara besar, bahwa minimalis ini bukan cuma memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk lingkungan luas.
Oke, jadi segitu aja yang aku sharingin di video kali ini tentang manfaat sebagai seorang minimalis. Aku yakin masih banyak manfaat yang kita dapatkan sebagai seorang minimalis. Makanya mungkin nanti akan ada video-video selanjutnya tentang manfaat gaya hidup minimalis. Dan kalau kalian udah mengadaptasi gaya hidup minimalis juga dan mempunyai manfaat lain dari yang aku sebutin tadi, please kasih komentar di bawah supaya kita bisa sama-sama belajar lagi dan mendapatkan makin banyak manfaat dari gaya hidup minimalis ini. Oke, seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini dan merasa terbantu atau terinspire dengan video ini, kasih like kalian dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk terus mendukung aku. Oke, kalau gitu sampai jumpa semuanya. See you on my next video.